Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader Indonesia yang senantiasa tetap bersama kami, bersama Amarket. Kami selalu datang memberikan analisa harian buat rekan trader karena kami ingin setidaknya sebelum rekan trader masuk, membuka posisi, melakukan transaksi, ada sedikit informasi yang kami berikan dan informasi ini harus diketahui oleh rekan trader semuanya. Kami akan membahasnya di tema harian. Kami akan mencoba untuk mengulasnya. Dan seperti biasa, tema harian saya selalu terfokus untuk gold. Karena sementara ini gold adalah aset yang sangat seksi untuk ditradingkan dan jujur aja gampang sih. Karena sekali naik, naik terus. Sekali turun, turun terus. Oleh karena itu saya akan mencoba membahasnya, mengupas kenapa, bagaimana, dan kemana arah pergerakan gold ke depan. Tapi seperti biasa rekan trader, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin kita lihat dari indeks dolar Amerika sudah sangat luar biasa. Pasar ini bergerak sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika jatuh rekan trader, dan ini wajar aja ya, pergerakan pasar sangat wajar karena kita lihat ada perseteruan antara dua tokoh terkenal, dua tokoh yang benar-benar membuat dunia gonjang-ganjing, Jeremy Powell sama Donald Trump. Ini membuat dolar Amerika jatuh rekan trader ke level paling rendah, menyentuh level 97.876, walaupun akhirnya dia bisa kembali lagi naik dan ditutup sekitaran 98.359. Untuk Euro USD tidak bisa dipungkiri, kejatuhan yang terjadi pada dolar Amerika membuat Euro USD naik ke posisi yang sangat tinggi di 1.15719, walaupun akhirnya ditutup di posisi 1.15137. Pound sterling pun juga gitu rekan trader, naik sangat luar biasa, menyentuh level 1.34194, walaupun akhirnya ditutup agak sedikit koreksi di posisi 1.33773. Sedangkan gold jangan ditanya lagi, 3.400 berhasil dilewati dan sekarang dia sedang menuju ke 3.500. Apakah bisa? Saya pikir dia akan sedikit koreksi. Dia naik kemarin rekan trader sampai menyentuh level 3.430. Luar biasa. Walaupun akhirnya ditutup di 3.422. Dan untuk Euro USD jatuh. Kembali jatuh rekan trader. Menyentuh level terendah 140.471 dan hari ini pun juga masih jatuh lagi. Nah, ini adalah pergerakan pasar yang terjadi di hari kemarin, rekan trader semuanya. Dan, nah ini ada dannya. Untuk tema harian kita kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Emas tak tertahankan. Sebenarnya saya pingin buat temanya ini adalah emas. Seperti ini ya, saya lupa juga. Emas tak tertahankan, emas selalu di depan. Ya seperti iklannya Honda lah gitu ya. Tapi saya pikir janganlah. Lebih bagus kalau emas tak tertahankan. Dan rekan trader udah tahu kenapa saya mengambil judul ini. Karena emas benar-benar tak tertahankan rekan trader. Hari ini emas naik sampai telah menyentuh level 3.400. Sabarkan trader. Waduh, mata saya. Sabarkan trader. Saya ganti kacamata dulu. Mata saya parah ini. Hari ini rekan trader, emas itu sabarkan trader. Saya pakai kacamata selam yang baru, yang lain lagi dulu. Nah, wah ini jelas. Hari ini emas sampai ke 3.498. Luar biasa. Rekan trader, luar biasa. 3.498. Dan kalau rekan trader lihat, hampir 3 minggu lebih saya memprediksikan dia akan mencoba 3.500. Mungkin awal prediksi saya banyak yang ketawa ya.
Tapi malahan sebenarnya prediksi saya ini sudah saya utarakan di saat awal di akhir tahun 2024 di prediksi tahunan gold. Saya di prediksi tahunan saya bilang sampai 3.500. Dan sekarang udah 3.498. Artinya dikit lagi 3.500 rekan trader. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi pada emas saat ini setelah masalah tarif. Emas ini kembali diuji lagi ketinggiannya setelah perseteruan antara Donald Trump dan Jerome Powell. Rekan trader, kalau menonton webinar saya di hari Jumat kemarin, saya mengulas hal tersebut. Dan setelah saya mengulas hal tersebut, rekan trader, kembalilah saluran-saluran TV nasional, saluran YouTube mengulasnya. Artinya saya selalu di depan, kan rekan trader. Wah, sebelum berita ini diangkat, saya sudah melihat ini nih sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kenapa di webinar saya hari Jumat saya udah mengangkat hal tersebut. Kalau di berita-berita yang lain mereka mengangkatnya cuma sekilas-kilas, tapi kalau rekan trader menonton di webinar saya yang terakhir, saya bisa menjelaskan dengan detail kenapa hal itu terjadi. Walaupun sebenarnya apabila Donald Trump berani, ya sekali lagi, apabila Donald Trump berani menggantikan Jerome Powell, artinya dia melanggar undang-undang independensi. Nah, ini dia. Artinya ini bisa jadi, rekan trader, ini bisa jadi peluru untuk kembali menyerang dia dari partai yang berhadapan dengan dia, Partai Demokrat. Nah, ini dia. Walaupun kita tahu alasan Donald Trump ingin memecat Jerome Powell adalah Jerome Powell sampai saat ini belum menurunkan tingkat suku bunga. Karena Donald Trump membutuhkan tingkat suku bunga yang rendah agar perang tarif ini bisa dilalui. Sudah hampir 3 bulan lebih, Jerome Powell selalu menunda memangkas tingkat suku bunga. Inilah yang membuat kegeraman. Walaupun sebenarnya kalau dipangkas tingkat suku bunga pun juga gold itu akan tetap mengalami penguatan. Tapi akibat dari perseteruan Donald Trump sekarang setelah berseteru dengan Xi Jinping, dia mencoba untuk membasmi siapa saja yang tidak setuju dengan arah pergerakan ekonomi dia. Jerome Powell yang merupakan orang terakhir ya dalam perekonomian Amerika kembali diuji. Dan kita sebenarnya udah tahu bahwa Jerome Powell ini memang orangnya benar-benar sangat wait and see. Nah, akibat sikap yang wait and see ini membuat Donald Trump geram dan ingin menggantikan Jerome Powell. Inilah yang membuat emas naik dan sedikit lagi mencapai 3.500. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Apakah dia akan mencapai 3.500? Dalam pandangan saya iya. Tapi kita akan lihat seberapa besarkah itu akan terjadi. Karena Donald Trump akan berperang di dalam negeri dan berperang di luar negeri. Kita akan melihat. Yang menjadi pertanyaan, kapankah emas ini akan turun? Dari awal saya udah bilang, di saat Donald Trump dan Xi Jinping duduk sama-sama, minum kopi sama-sama, ngudut rokok surya sama-sama, di saat itulah emas akan sedikit koreksi. Tapi untuk saat ini emas masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan setelah Xi Jinping, sekarang muncullah Jerome Powell. Perseteruan yang dilakukan oleh mereka berdua ini benar-benar menguji dolar Amerika, tingkat kepercayaan pasar terhadap dolar Amerika sedikit menurun. Karena apabila ini terjadi, artinya independensi dari The Fed sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang, emas akan terus naik. Di saat pertikaian yang sekarang babak baru antara Donald Trump dan Jerome Powell akan terus meningkatkan tensi emas ke rekor yang paling tertinggi. Dan apabila dia udah sampai ke 3.500, tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba ke 3.600. Tapi untuk saat ini fokus kita adalah emas menuju 3.500.
Demikianlah tema kita hari ini rekan trader. Kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Dan seperti biasa, analisa teknikal kita akan masuk lewat di indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader. Kalau rekan trader lihat, sudah sangat jelas indeks dolar Amerika sedikit mengalami pelemahan. Tapi ya, walaupun saya lihat dia sedikit melemah, tapi dalam kacamata saya tendensi penguatan ini akan siap rekan trader. Memang dia melemah ya, tapi menurut saya punya peluang untuk naik, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai malam nanti di posisi 98.833. Tapi walaupun demikian, peluang untuk turun masih tetap ada. Prediksi saya akan sampai di 97.815. Nah, ini dia arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader, kita lihat untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar kita lihat bahwa Euro USD pada saat ini peluang untuk naik sangat tinggi ya. Dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi. Saya pikir dia akan mencoba kembali lagi ke level 1.15947. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia coba turun lagi di posisi yang paling rendah di seputaran 1.14880. Nah, ini dia. Bagaimana untuk pound sterling? Kita lihat pound sterling rekan trader. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini di analisa yang coba saya bawakan, pound sterling menurut saya punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, minimal dia bisa mencapai rekor ketinggian harian adalah di 1.34599. Tapi hati-hati juga, nada koreksi bisa saja terjadi dan dia akan turun di 1.33683. Bagaimanakah untuk gold? Nah, ini dia gold rekan trader. Pergerakan gold hari ini sangat lawan. Dia sudah menyentuh level 3498. Masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya tidak mau bilang dia akan naik ke posisi yang paling tertinggi di seputaran 3556. Menurut saya wow, luar biasa banget rekan trader. Tapi kalau menurut saya ya, di posisi seputaran sinilah, sorry ini di sini. Nah, ini. Nah, menurut saya 3531 adalah nilai yang paling efektif. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, pembalikan arah bisa membuat gold ini jatuh. Ya, ini saya kasih sedikit peringatan. Dia keluar dari 3400 dan dia akan masuk di 3391. Saya bilang sekali lagi hati-hati, jangan terpukau. Gold ini bisa turun kembali keluar dari zona bukan 3400, tapi dia kembali ke zona 3391. Jadi hati-hati. Saya kasih sedikit peringatan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai ke 3500. Akan menembus level 3500. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini secara garis besar memang dia melemah, kita tahu itu. Tapi sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa pergerakan yang terjadi masih bisa saja, ya dia bisa melemah menurut saya. Tapi hati-hati bahwa dia akan mencoba memperbaiki pelemahan dengan naik sampai di posisi tertinggi di posisi 140.992. Oleh karena itu pergerakannya tertinggi 140.1992 sampai yang paling terendah di posisi 139.247. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi. Oke rekan trader. Selanjutnya rekan trader, ini adalah analisa teknikal. Kita akan lihat di kalender ekonomi. Secara garis besar kalender ekonomi hari ini tidak ada. Nanti besok baru mulai, ini yang bintang 3 Letnan Jenderal. Tapi secara garis besar rekan trader hati-hati. Pukul 20.30 akan ada pidato dari anggota The Fed, Harker ya. Dilanjutkan di 21.00 ada pidato dari Jefferson. Nah, pidato-pidato ini akan sangat memberikan
sedikit pengaruh terhadap dolar Amerika sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap gold. Jadi hati-hati, bukan pengaruh buat gold tapi buat semua mata uang lain ya. Hati-hati rekan trader. Dan rekan trader, demikianlah tema kita. Tapi sebelumnya, kalender ekonomi tidak ada. Saya mau bilang juga bahwa rekan trader jangan lupa untuk selalu bersama kami ya. Kami selalu ada untuk memberikan yang paling terbaik untuk rekan trader semuanya, karena itu adalah komitmen yang ingin kami berikan buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader, sebelum saya meninggalkan acara ini, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader silakan untuk mendaftar di link yang saya bawakan. Di bawah ini ada linknya, nanti saya taruh di komentar juga. Di saat rekan trader mendaftar di sana, rekan trader memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu jaket yang akan kami undi di saat hari Jumat di webinar kami. Oleh karena itu rekan trader tetap terus semangat terus untuk melihat hal ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Saya belum masuk lagi di sini, sorry rekan trader. Demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Saking semangatnya sampai saya lupa tunjukin wajah saya rekan trader. Oleh karena itu, sorry, mohon maaf rekan trader. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.